banyak kok Pak. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan ada webinar kedua ya. Kita akan ada webinar kedua, teman-teman. Ini adalah berjudul tentang geospasial untuk coffee shop. Jadi kalau teman-teman mau bikin kafe, mau bikin toko kopi, itu nanti kita akan bahas hari ini bersama dengan Pak Ali Rahman, yaitu Chief Business Officer dari PT Bumi Varta Technology. Kalau kemarin kan Chief Operating Officer, yaitu Pak Benny Emor, sekarang Pak Ali Rahman, gitu. Nah, akan saya bacakan sedikit CV beliau. Beliau ini adalah orang yang sangat berpengalaman di bidang bisnis ya, terutama di retail. Karena beliau ini punya pengalaman 15 tahun di Paragon, di Wardah teman-teman. Itu dari marketing staff sampai jadi staff internal auditor, senior auditor, sampai jadi chief internal auditornya di Paragon. Nah, sebesar apa sih tanggung jawab di situ? Itu sangat besar. Karena ya teman-teman tahu sendiri itu yang punya Wardah dan beliau ada 15 tahun di situ. Nah, makanya setelah dari Wardah, beliau menjadi Chief Business Officer kami karena analisa beliau tentang bisnis itu sangat dapat diandalkan seperti yang nanti akan diterangkan pada kasus coffee shops ya. Jadi nanti teman-teman mungkin punya bisnis yang lain, mungkin pengen bisnis kecil-kecilan, mau ngelihat dari aplikasi kami, nanti kita lihat caranya gimana. Gitu. Nah, kami perkenalkan dulu perusahaan kami. Itu namanya Bumi Varta Technology, teman-teman, atau singkatnya BVT. Itu sebuah perusahaan teknologi ya, yang bergerak di bidang pemetaan geospasial, khususnya untuk lini bisnis, retail, F&B, dan logistik. Gitu. Nah, BVT ini memanfaatkan teknologi GIS untuk dimanfaatkan dalam berbagai macam fungsi. Salah satunya ya coffee shop ini nanti. Gitu. Nah, teman-teman untuk selengkapnya nanti bisa dicek di website kami di bivarta.com, Instagram kami di @bivarta, terus LinkedIn kami di Bumi Varta Technology. Termasuk YouTube ini juga kalau bisa nanti di-subscribe ya. Oke, lalu selanjutnya BVT ini didirikan pada akhir 2018, awalnya sebagai PMA atau penanaman modal asing, yang foundernya adalah Pak Martin Terpilowski, Pak David Panjaitan, dan Pak Benny Emor. Nah, sudah mendapatkan beberapa klien mayor, dan kami mendapatkan investasi dari Astra Family, dari Prasetya Dwi Dharma Ventures, Aizul Ventures, dan beberapa dari luar negeri. Nah, produk kami ini ada 3, yaitu yang pertama lokasi intelligence, yang kedua ada dekat, yang ketiga ada lokasi maps. Oke. Yang selanjutnya akan saya langsung sampaikan kepada beliau yang bersangkutan, Chief Business Officer dari PT Bumi Varta Technology, yaitu Pak Ali Rahman. Terima kasih Pak, mangga. Oke, selamat siang semuanya. Saya agak geser kayaknya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman. Saya Chief Business Officer di PT Bumi Varta Teknologi, dan siang ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi webinar terkait geospatial for coffee shops. Cuman sebelumnya saya ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga bahasan materinya nggak bikin ngantuk siang ini, jadi justru malah menambah semangat untuk kita menyelesaikan puasa kita hari ini dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Semoga ilmu yang nanti sampaikan juga bisa menjadi berkah buat sobat seluruh semua yang hadir di proses webinar di siang hari ini. Oke, mungkin kita lebih enak diskusi kali Zaya. Ya. Oke, kita diskusi. Jadi nanti kita modelnya diskusi aja. Nanti Azza juga kita tahu seperti jadi kayak nggak kayak satu arah. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan dalam proses materi yang saya sampaikan, nanti bisa langsung
di chat saja. Nanti kita lihat, pilih pertanyaan, akan nanti kita bahas dan kita jawab di setelah sesi penjelasan. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ya, betul. Oke. Oke. Oke, lanjut. Berbicara tentang geospatial for coffee shop. Wah, ini menjadi bahasan yang menarik karena biasanya materi geospasial atau yang berhubungan dengan ilmu spasial itu sangat erat kaitannya justru dengan aktivitas pertambangan, aktivitas geografi, tata ruang gitu ya, pemukiman, tata kota dan lain sebagainya. Tapi menyentuh geospasial untuk sebuah bisnis retail itu adalah sesuatu hal yang mungkin di Indonesia cukup baru. Di Indonesia cukup baru. Jadi kita mau lihat tema kali ini adalah how to find the best location for your coffee shop business, geospatial for coffee shop. Apakah ini bisa diimplementasikan hanya di coffee shop saja? Tidak. Sebenarnya retail apapun ya yang berkaitan dengan bisnis dan berhubungan dengan lokasi, maka akan pasti akan berkaitan dengan namanya geospasial. Jadi kalau teman-teman kita mulai dari nanti kita akan nggak langsung berangkat ke geospasial, kita akan berangkat dari marketing, bagaimana sebuah produk, bagaimana marketing, kemudian baru kenapa geospasial itu dimanfaatkan dalam proses strategi penjualan atau strategi bisnis sebuah coffee shop dalam konteks yang hari ini. Nah, kalau dari sisi marketing, biasanya kalau teman-teman belajar marketing itu ada 4P kurang lebih ya. Yang pertama adalah bahwa sebuah produk itu, bahwa dalam strategi marketing itu ada namanya produk. Ya, kekuatan sebuah produk. Kemudian yang kedua adalah price, adalah harga yang kompetitif. Ketiga adalah plan atau strategi pemasaran, dan terakhir yang keempat adalah place, lokasi. Jadi kalau teman-teman suka nonton tuh iklan mungkin pemukiman gitu, atau iklan orang jual rumah, Penirus ya, atau jual ruko, pasti akan bilang ya, yang pertama dalam sebuah penjualan adalah, dalam sebuah mencari lokasi rumah yang tepat adalah lokasi gitu. Sampai ada istilah lokasi kepala naga, gitu. Lokasi butut naga gitu ya. Itu kalau secara feng shui. Tapi bagi kita masyarakat geospasial, bahwa lokasi bisnis itu juga sangat bisa dianalisa secara ilmiah untuk menentukan dan menyesuaikan dengan kondisi produk yang ada. Oke, Zal, kita bisa langsung mulai. Oke. Dalam seperti halnya tadi saya sampaikan di awal bahwa kita berangkat dari marketing, kita coba tahu dulu, berangkat dari produk kita dulu. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah bisnis, gitu, atau mencari lokasi bisnis dalam hal ini warung kopi shop, kita harus mengenal dulu produk yang kita miliki. Ya, kita mengenal dulu produk yang kita miliki. Apa produk kita? Jenis kopinya apa, kemudian varian dari produk kita apa, apakah dia variannya untuk mulai harga berapa, mulai harga 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, atau varian apa. Jadi kita harus benar-benar mengenal produk kita itu untuk apa, produknya apa, kemasannya, variannya, marketnya gitu, kemudian customernya, itu kita bisa tahu kita mau jual kemana. Jadi kita benar-benar mengenal produk kita seperti apa. Dalam arti kita harus tahu keunikan produk kita apa, keunggulan produk kita apa, kualitas produk kita apa. Kita harus bisa mengenali itu terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, jika kita sudah mampu, ya kita mengenai produk, kita bertanya apa produknya. Kopi dalam hal ini adalah warung kopi shop. Ya, apa produknya? Apa kopi shop, take away kah, atau dine-in kah, atau kita mau buka restoran dalam konteks harus ada kursi, meja, dan lain sebagainya, atau kita membuat warung kopi dalam konsep take away, ya nggak perlu nongkrong di situ, nggak perlu minum di situ, cukup bawa pulang. Itu ya grab and go lah istilahnya kalau sekarang. Jadi kenali produknya, produknya apa? Kopi dalam hal ini. Oke, next, what's your product? Kemudian, why does customer need your product? Kenapa customer membutuhkan produk saya? Kenapa customer harus membeli kopi saya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dijawab oleh kita semua. Kita kenapa butuh produk itu? Jadi kalau kita katakanlah selain produk kopi lah, katakanlah kita mau beli handphone, katakanlah, pasti harus kita bisa, produsen handphone harus menjawab kenapa orang harus membeli handphone saya. Oh, orang mau beli handphone Nokia karena A. Oh, orang mau beli handphone iPhone karena A. Oh, orang karena beli handphone Samsung karena A misalkan. Jadi, why does customer need your product? Kenapa customer butuh produk kita? Kalau kopi apa, Pak?
Kalau kopi, butuhnya apa aja? iya, jadi kalau why does customer need your product gitu. Misalkan gini, kebutuhan terhadap produk kopi itu tidak hanya pada konteks kopi secara minumannya aja. Harus kita minum tidak, tapi juga mungkin cara penyajiannya. Ada orang kebutuhan beli kopi cuma buat foto Instagramable. Di foto aja deh. Ada orang lagi butuh kopi karena dia grab and go, maka dia nggak perlu duduk, dia bisa cepet. Ada orang nyari warung kopi karena dia bisa drive thru. Ada orang yang pengen nyari warung kopi karena dia pengen kumpul sama teman. Jadi tidak hanya why does customer need your product dalam artian produknya, tapi benar-benar all new package of the product, mulai dari produk, pelayanan, penyajian, cara server dan lain sebagainya, termasuk bentuk produk itu sendiri. Jadi why does customer need your product itu harus kita jawab terlebih dahulu. Oke, kalau kita sudah mengerti, memahami produk kita apa yang kita jual, kemudian kenapa customer perlu produk kita, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menjadi customer kita? Siapa yang menjadi customer kita? Siapa yang menikmati produk kita? Jadi biasanya secara umum produk itu pasti mempunyai segmentasi customer sendiri, memiliki target customer sendiri. Jadi kalau makanan bayi, jelas target customer-nya adalah bayi, bukan bapaknya bayi ya. Jadi kalau misalkan baju wanita, maka customer-nya adalah perempuan. Kalau baju muslimah, customer-nya adalah perempuan. Kemudian kalau misalkan susu, katakanlah susu untuk manula, ya customer-nya usia manula. Jadi who is your customer? Kalau dalam bidang kopi, kalau kita mau bikin kopi-kopi, contoh ada kopi-kopi kekinian, gitu, udah macam-macam ya, gitu ya. Ada beda sama warkop dong. Beda sama warkop, ada kopi namanya kopi nostalgia lah, gitu ya. Ada kopi Sumpah-Mati misalkan ya. Mungkin itu mereka punya konsep masing-masing. Dan mereka tentu ketika membuat konsep itu, ada target market yang harus diraih. Mungkin kopi-kopi yang bawa branding atau bawa konsep romantis, pengen coba ngajak market yang jauh lebih fresh, anak muda, usia mungkin 15 sampai 30 tahun dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mereka ingin menggait para pencinta kopi, mungkin pencinta kopi pemula. Jadi sehingga itu juga berkaitan dengan produk yang dikeluarkan. Mungkin jadi produknya lebih ke Arabica mungkin yang lebih light gitu, tidak masuk robusta dan lain sebagainya. Jadi mengenali customer itu ini juga jadi salah satu hal yang penting diketahui buat kita ketika kita mau membuka sebuah bisnis. Jadi kita harus bisa mengenali customer kita tuh segmentasinya usia kah, laki-laki atau perempuan kah, kemudian mungkin tingkat sosial ekonomi tertentu kah gitu ya. Contoh, kalau kita mau buka warung kopi harganya 1 gelas 50.000, kan nggak mungkin kita buka di mungkin perkampungan yang slum area gitu ya. Pasti nggak akan ada yang mau beli gitu ya, karena nggak terjangkau untuk beli kopi semahal itu. Tapi kalau kita mau beli jual kopi harganya 5.000 sampai 10.000, mungkin di tempat all economic status pun itu bisa masuk. Tapi mungkin di high status economic status juga nggak bisa masuk. Jadi kekuatan sebuah produk itu juga menentukan dalam orang memilih. Apakah lokasi yang bagus itu juga akan menjamin bahwa itu akan ramai? Belum tentu juga. Makanya tadi yang dari pertama adalah produk, price, plan, dan places. Oke. Sekarang kita nyambung lagi. Sebelum kita bahas produknya, kita nyambung lagi. Where is your customer located? Jadi, kalau kita udah tahu customernya itu siapa, target customer dari produk kita siapa, selanjutnya adalah di mana customer itu berada. Nah, di situ entah di mana kan. Ya. Jadi entah di mana customer itu berada. Ini bukan lagu Nyari Lasso ya. Entah di mana gitu ya. Jadi entah di mana customer berada. Apakah perempuan itu paling banyak di lokasi A, laki-laki itu paling banyak di lokasi B, ya kan? Kita nggak tahu. Dan kita perlu memakai aspek demografi, aspek spasial, informasi tata ruang untuk melihat dan menemukan di mana lokasi customer itu berada. Atau di mana target-target customer yang memang sangat-sangat bisa mengoptimisasi dari penjualan kita. Kalau kita customernya adalah anak muda, mungkin banyak kampus. Kalau kita customernya adalah mungkin orang yang kalau kopi yang dicari adalah kafeinnya, orang butuh begadang, melek malam, butuh kopi, maka dicari adalah orang yang bisnis-bisnis yang memang 24 hours, mungkin di pom bensin, mungkin di rumah sakit, mungkin programmer kan gitu ya. Di kantor-kantor kayak startup mungkin ada kantor startup yang kerjanya 24 jam, mungkin bisa buka warung kopi di bawahnya ada. Itu adalah cara kita menemukan di mana customer located. Nah, customer located ketemunya dari mana? Ketemunya dari tadi. Waktu kita menjelaskan siapa target customer kita. Oke. Next.
Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan lokasi. Kapan dari customer kita, ya, ya, membutuhkan produk kita. Dalam arti gini, kalau orang membeli produk kita, kalau orang mau membeli kopi kita, itu orang mau minum kopinya di jam berapa? Ya, apakah pagi, apakah siang, apakah sore, ataukah malam, ataukah tengah malam, ataukah dini hari. Jadi harus jelas kira-kira orang menikmati produk kita itu atau customer yang akan menikmati produk kita itu akan punya kecenderungan untuk menikmati produk kita itu di jam berapa. Kenapa itu penting? Nanti akan kita temukan jawabannya pada saat penjelasan bagaimana spasial mendukung bisnis, penentuan lokasi sebuah bisnis. Jadi, when does customer needs your product? Kapan? Ketika klien membutuhkan produk kita juga akan menentukan bagaimana kita menetapkan sebuah lokasi bisnis. Oke, baik. Oke. How does customer reach your product? Bagaimana customer menjangkau produk kita atau mendapatkan produk kita? Ini juga salah kalau misalkan dalam marketing disebutnya channel distribution atau distribution channel. Kira-kira jadi kita udah tahu orangnya, udah tahu produknya, kapannya udah tahu. Tinggal ini ya. Tinggal salurannya, gimana caranya produk itu kita sampaikan, ya kan? Gimana cara produk itu sampai ke customer? Ya. Apakah marketingnya based on iklan di Instagram gitu. Tapi kan iklan di Instagram nggak mungkin kita semua area kita iklankan. Maka kita butuh area-area tertentu yang memang berada di area target customer kita untuk beriklan. Jadi otomatis iklan di Instagram yang kita buat itu tepat sasaran. Dan arti orang yang melihat iklan kita adalah orang yang benar-benar membutuhkan dari produk kita. Nah, kalau istilahnya itu istilahnya disebut dengan geomarketing. Istilah geomarketing. Jadi kita bagaimana memasarkan produk itu dengan cara membagi per area sesuai dengan target marketnya. Jadi kita benar-benar menyampaikan, target market saya ini ada di sini gitu, maka kita beriklan di sana. Nah, misalnya contohnya itu, how does customer reach your product? Bagaimana customer menjangkau? Apakah dengan marketing seperti itu? Kemudian apakah dengan misalkan kayak sekarang dengan transportasi online gitu ya, mau Gojek, mau Grab gitu atau apapun yang sifatnya berbasis aplikasi. Apakah menjangkau, terus apakah ada drive-thru atau tidak gitu. Apakah accessibility-nya bagaimana, jalannya itu sulit atau tidak. Kita punya lokasi bagus, murah, tapi ternyata di gang-gang yang nggak bisa dijangkau sama customer. Jadi how does customer reach your product ini berkaitan dengan accessibility, tidak hanya akses untuk menjangkau dari produk tersebut, tapi juga akses untuk memperoleh informasi produk tersebut dalam arti iklan dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, kalau kita tadi sudah menjabarkan tentang bagaimana sebuah produk, jadi kita harus mengenali produk kita apa, kemudian apa produk kita, kemudian kita tahu keunggulan kompetitifnya, keunikannya, terus kenapa orang harus membeli produk kita, kemudian kenapa, di mana lokasi customernya, kemudian siapa target customernya, dan bagaimana customernya menjangkau dari produk kita. Sebuah bisnis harus mampu menjawab kesemuanya itu, gitu ya, untuk bisa mengidentifikasi kira-kira lokasi bisnis yang tepat itu di mana. So, how do you find the best location for your business? Adalah metode bagaimana kita menemukan lokasi bisnis sesuai dengan target customer yang mau kita raih. Dan berarti mengambil titik optimum antara produk dengan customer, gitu ya, antara produk dengan customer. Dengan titik optimum antara produk dan customer sehingga customer mudah menjangkau produk dan produk pun mudah menjangkau customer. Dalam arti dia berada di lokasi yang tepat, berada di lokasi yang benar-benar adalah kolam daripada marketnya, gitu. Kolam daripada marketnya. Ya ibaratnya ikan. Kalau ikan air tawar ditaruh di air laut pasti mati. Ikan air laut ditaruh di air tawar juga pasti mati. Maka bagaimana sebuah ikan tawar mendapatkan kolam yang berisi air tawar? Maka dia akan subur. Oke, next. How do you find best location for your business? Ada yang pertama, kita harus menentukan lokasi di mana punya tingkat kepadatan penduduk yang cukup banyak gitu. Kalau namanya warung kopi,
ya berarti kita mau marketnya adalah radius paling tidak 2 km dari titik warung kita. Itu berarti kepadatan penduduknya harus bagus. Tapi nggak sembarangan harus padat. Bagaimana penduduk gitu? Kepadatan penduduk seperti apa yang harus ada di radius kurang lebih 2 km dari warung kopi kita? Itu adalah ya kepadatan penduduk yang memang sesuai dengan target customer kita tadi. People density-nya padat itu dalam artian target customer kita padat. Kalau kita customernya perempuan ya berarti people density perempuannya harus tinggi di sana. Kalau customer kita laki-laki maka people density laki-lakinya harus tinggi yang ada di sana. Jadi sangat disesuaikan berdasarkan target customer. Tapi people density atau kepadatan dari lokasi sekitar area kita juga sangat menentukan ramai atau tidaknya warung kopi kita buat ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah people income atau social economic status. Kopi yang kita buat atau warung kopi yang kita buat, yang tadi di awal saya sampaikan bahwa setiap warung kopi punya produk gitu, punya range harga masing-masing. Ada kopi yang dengan mulai range harga mulai dari Rp5.000 sampai kopi dengan range harga yang Rp50.000 ke atas. Dan itu pasti segmennya pun berbeda-beda dalam secara social economic status. Jadi kalau memang warung kopi kita berada di range katakanlah mulai dari low sama middle antara 10 sampai Rp20.000 per cup gitu ya, maka itu tentu bisa menjangkau berbagai kalangan. Menjaga kalangan. Tapi kalau kopi kita adalah kopi-kopi kekinian yang harganya mungkin di atas 50.000, maka kita harus selektif dalam memilih lokasi di mana di sana banyak orang dengan sosial ekonomik status cukup tinggi. Ya, dengan sosial ekonomik status cukup tinggi. Kemudian, apakah people density itu mempengaruhi? Mempengaruhi. Variabelnya mempengaruhi, tapi seberapa besar pengaruhnya? Itu tergantung dari, balik lagi tadi dalam menu lokasi, banyak faktor. Tidak hanya people density, tapi yang kedua adalah people income dan social economic status. Lalu faktor apa lagi yang mempengaruhi penentuan sebuah lokasi? Next. Oke, traffic density. Biasanya kalau kita buka warung kopi, itu pasti kita butuhnya di pinggir jalan. Di pinggir jalan ramai. Apakah harus pinggir jalan ramai? Nah, ini yang berkaitan dengan yang tadi kita sampaikan bahwa sebelumnya ada pertanyaan, kapan orang menikmati produk yang kita jual? Kapan orang menikmati kopi kita? Pagi kah, siang kah, sore kah? Lalu hubungannya apa dengan traffic density? Maka kalau kita berbicara tentang traffic dengan pertanyaan yang tadi kita sampaikan, contohnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita analogi contoh toko kue. Kalau saya membuat sebuah toko kue di sebuah pinggir jalan, maka saya akan melihat arus jalan tersebut. Apakah jalan tersebut itu kategori arus dua arah? Dua arah itu dalam artian mau pagi atau sore, kedua arahnya akan padat. Sama padatnya. Atau lokasi jalan di mana, tepi jalan di mana saya akan membangun itu justru jalannya adalah lokasi jalan yang lalu lintasnya arusnya itu satu arah. Dalam arti pagi, misalkan dia pagi ke barat semua, kiri ke timur semua. Jadi kalau misalnya pagi semua orang ke barat, tapi dari barat ke timurnya sepi. Tapi kalau sore itu dari timur ke baratnya ramai, yang dari dari timur ke baratnya ramai dan sebaliknya sepi gitu ya. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, kalau saya buat toko kue, maka saya akan memilih berada di sisi kanan jalan kalau dari arah paginya. Yang jelas adalah saya akan mencari sisi di mana arah orang beraktivitas pulang kerja atau pulang kantor. Karena jarang banget orang yang beli kue pagi hari buat berangkat ke kerjanya ya. Ke kerjanya kecuali dia lagi mau ulang tahun mau beli kue baru dia beli kue. Itu baru ulang tahun. Ulang tahun. Tapi kalau pasarnya pasar ulang tahun kan. Pasar ulang tahun. Tapi kalau sekedar dia katakanlah kue cemilan atau bolu-bolu gitu, kalau misalkan roti-roti seperti itu ya, akan orang lebih kecenderungannya belinya saat pulang sore hari untuk bawa ke rumah atau untuk bawa untuk keluarganya. Tapi kalau berangkat, kecenderungannya orang pagi-pagi sudah mengejar waktu untuk sampai kantor lebih cepat atau dari rumah memang sudah dibekali sarapan. Sehingga sangat-sangat jarang dia untuk mampir sekedar minum kopi katakanlah, kemudian makan atau beli roti gitu, kemudian baru jalan ke kantor, kecuali memang tidak terikat jam kerja tertentu gitu. Tapi secara umum orang akan lebih senang mampir ketika pulang kerja. Sama ketika kita berbicara tentang bisnis retail supermarket misalkan. Maka supermarket, kalau dia berada di arus di mana orang berangkat dari titik
tertentu ke titik yang lain, dalam arti dari titik rumah ke titik area bisnis gitu ya, ke titik kerja. Contoh misalnya Tangerang, kita ambil konsep Tangerang. Mayoriti orang-orang Tangerang mungkin adalah orang-orang yang kerja di Jakarta, gitu. Orang-orang kerja di Jakarta. Maka kalau kita membangun sebuah katakanlah supermarket gitu ya, maka idealnya adalah berada di sisi jalan di mana orang kembali dari Jakarta menuju Tangerang, gitu. Bukan di sisi jalan yang dari Tangerang menuju di Jakarta. Berarti kiri jalan dari Jakarta. Ya, kiri jalan dari Jakarta. Kalau dia berada di kanan jalan dari Jakarta, itu kecenderungannya orang jadi agak enggan untuk berputar balik, hanya sekedar mampir ke sana, kemudian muter baliknya cukup jauh lagi. Nah, masalah putaran balik juga itu juga sangat menentukan. Apakah di lokasi kita ada putaran balik yang terdekat atau tidak? Iya. Apakah macet atau tidak? Karena biasanya ya traffic density tinggi memang bagus, tapi kalau macet juga orang enggan untuk datang ke sana. Jadi benar-benar harus dilihat. Paling tidak kalau dia traffic density-nya itu tinggi, tapi dia mungkin kayak padat merayap tapi bergerak gitu, tetap bergerak, tapi nggak sangat-sangat macet, dan itu akan agak cukup mengganggu orang untuk datang ke warung kopi sebenarnya, atau ke tempat lokasi bisnis yang kita mau buka. Oke, jadi traffic density itu salah satu yang menentukan. Oke. Kemudian bisnis surrounding. Jadi kalau kita mau tahu, kita udah dapet lokasinya, kemudian kita udah mengamati traffic density-nya, kemudian kita juga sudah tahu target customer kita di sana seperti apa, kita juga harus memikirkan bisnis surrounding. Nah, biasanya ada produk-produk yang sifatnya substitusi dan ada produk-produk yang sifatnya komplementer gitu ya. Jadi kalau kopi itu biasanya ada komplement sama apa? Contoh misalkan, kalau target customer kita laki-laki, katakanlah orang dewasa atau laki-laki dewasa biasanya, gitu. Mereka tuh biasanya datang ke tempat apa? Ya, contoh gini, kalau kita buka warung kopi di samping bengkel, nah, itu juga sangat memungkinkan karena misalkan banyak orang yang datang ke bengkel buat benerin motor segala macam, di situ ada warung kopi, maka target kita ada di sana. Jadi salah satu cara untuk menarik daripada customer adalah kita juga bisa menggunakan channel bisnis orang lain untuk bisa kita grab masuk ke dalam orang yang menggunakan jasa atau produk kita. Jadi itu juga salah satu cara. Jadi bisnis surrounding itu penting. Apakah di sekitar sana itu banyak bisnis yang sama atau tidak, atau ada bisnis yang mendukung. Jadi kalau misalkan orang mau buka makanan bayi, ya paling nggak buka tokonya di sebelah orang jual mungkin baju muslimah, karena udah pasti ada perempuan yang datang ke sana gitu. Atau ya orang yang jual dekat perlengkapan bayi gitu. Jadi kalau toko perlengkapan bayi, maka sebelahnya toko susu bayi. Ya bisa jadi seperti itu. Ntar toko sebelahnya lagi toko mainan anak-anak. Jadi itu saling melengkapi. Jadi bisnis surrounding juga akan mendukung dari warung kopi yang kita buat. Memanfaatkan kondisi di situ. Betul, memanfaatkan kondisi situ, memanfaatkan channel marketing daripada toko-toko yang ada di sekitar gitu. Dengan catatan mereka juga punya target market yang sama tapi jenis produknya yang berbeda. Jadi kita bukan produk ekosistem di situ. Betul, membangun sebuah ekosistem komplementer atau saling melengkapi gitu. Jadi kalau orang jual mobil pasti sebelahnya toko aksesoris mobil. Orang jual motor sebelahnya toko aksesoris motor. Iklimnya sama, ekosistemnya sama gitu ya. Jadi dia bisa saling support, saling mendukung. Buat customer pun itu nanti gampang diingat. Sangat mudah karena jadi kayak one stop shopping di situ. Gitu. Habis betulin motor, gue minum kopi. Ya kan? Sekalian. Ya, jadi balik lagi, tergantung, ini sangat bergantung. Oh berarti saya buka warung kopi di samping bengkel dong gitu. Bergantung, balik lagi target customer dari warung kopi yang kita mau buat itu siapa. Oke, kalau target adalah perempuan ya kita bukanya di sebelah toko muslimah misalkan. Jadi misalnya kita bikin warung kopi konsepnya coffee for ladies misalkan, atau coffee for feminim misalkan. Bisa aja, selama ini kan warung kopi didominasi oleh konsepnya kecowokan, hitam, coklat gitu. Saya hitam, coklat gitu ya. Kemudian lebih ke gaya-gaya old classic gitu kan. Jadi kayak agak jarang yang lebih ke feminis. Jarang. Bisa aja. Mungkin ada yang buka warung kopi dengan nuansa pink mungkin karena sasarannya perempuan. Mereka jual produknya mungkin matcha dan kopinya jauh lebih soft. Pakai arabica, kopi-kopi dari
mungkin dari Jogja, kopi-kopi dari Temanggung yang jauh lebih soft dibandingkan kopi-kopi Robusta Lampung atau di Gayo atau dari Papua misalkan yang lebih berat buat cowok. Mungkin perempuan yang pengen minum kopi cuma lifestyle gitu ya. Tapi pengen sesuatu yang lebih merepresentatifkan dirinya gitu. Nah, itu lain lagi. Berarti kan nggak bisa buka di bengkel, bukanya di samping butik. Bukanya di mungkin samping salon gitu ya. Itu balik lagi bisnis surrounding. Oke, next. Budget and cost. Nah, ini budget and cost. Udah pasti kalau teman-teman mau buka bisnis, gitu, rekan-rekan semua mau buka bisnis, pasti nggak akan bisa jauh dari yang namanya budget and cost. Lokasinya bagus, tapi budget and cost-nya tinggi. Wah, bagus nih Pak, cocok nih, sesuai targetnya segala macam, tapi cost-nya tinggi. Jadi, balik lagi, sesuaikan budget dan cost dengan semua parameter yang tadi kita sampaikan untuk memperoleh titik optimumnya di mana. Gitu. Titik optimum di mana? Otomatis ya. Maka harus lihat sangat-sangat benar targetnya di mana. Karena kalau kita benar-benar menentukan lokasi sebuah bisnis itu di target yang tepat, maka otomatis juga akan bisa mereduksi persentase dari budget dan cost-nya. Karena penjualannya juga tinggi. Gitu. Tapi kalau udah budget cost-nya besar, masuk area yang penjualannya rendah, ya otomatis presentasi cost budgetnya jadi tinggi karena nggak bisa menopang dari biaya operasional itu sendiri. Karena untuk warung kopi sendiri sebenarnya fixed cost-nya sangat besar. Fixed cost-nya cukup besar, terutama yang menyediakan tempat gitu. Tapi kalau dia konsepnya grab and go, itu mungkin fixed cost-nya tidak terlalu besar karena nggak cukup menyediakan tempat yang cukup besar. Jadi model bisnis juga bisa jadi solusi untuk target-target market tertentu ya Pak ya? Betul, jadi sebelum kita buka juga kita harus tentukan model bisnis kita itu seperti apa. Baiknya model bisnis itu menentukan sebuah produk, modal bisnis itu menentukan lokasi, modal bisnis itu menentukan budget and cost, model bisnis itu juga menentukan customer-nya siapa gitu. Jadi balik lagi di awal ketika kita memulai sebuah bisnis kopi adalah model bisnisnya harus jelas dulu dari awal. Kita mau membuat warung kopi dengan konsep seperti apa gitu. Dan lokasi itu sebenarnya supporting yang bisa dibilang menentukan tidak, dibilang tidak juga menentukan. Gimana tuh? Nah, pertanyaannya gimana tuh? Dibilang menentukan atau tidak, tapi dibilang tidak atau menentukan. Contoh gini. Sebuah brand, sebuah warung, katakanlah sebuah brand, sebuah produk, katakanlah makanan atau minuman. Ya. Mau berada di lokasi strategis seperti apapun, kalau ternyata kualitas produknya nggak bagus, ya tetap nggak akan bagus. Nggak akan bisa dinikmati orang, tidak akan ramai. Ya. Tapi kalau sebuah brand atau sebuah produk, ya, meskipun dia itu tempatnya nggak strategis, tapi karena kualitas produknya itu bagus, tetap dicari orang. Itu kayak soto-soto. Oh, soto-soto, makanan tersembunyi kan. Kalau di Surabaya tuh ada kayak sego sambal mayeye gitu kan. Kan kalau kita main ke sego sambal mayeye kan nggak make sense gitu kan warungnya. Kemudian atau bebek tugu pahlawan gitu, itu kan nggak make sense warungnya. Tapi atau mungkin kayak di Jogja ada gudeg tuh, yang gudeg. Iya, yang masuk banget. Ya, kan gudeg apa? Gudeg setan apa gudeg apa itu yang pedes banget tengah malam itu. Itu pinggir jalan. 4 jam doang habis. 4 jam doang habis. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya kalau kita bilang sesuatu yang nggak make sense. Kalau kita berbicara tentang lokasi, tapi itulah bisnis. Kadang-kadang kekuatan sebuah produk itu juga bisa mengalahkan lokasi dia menjual. Tapi brand. Tapi lokasi juga kadang-kadang bisa mengalahkan kekuatan sebuah produk. Contoh, kita datang ke sebuah area, udah nggak ada pilihan, ya kan? Mau nggak mau nih, ya udah masuk ke situ. Mau enak nggak enak, yang penting so-so lah daripada nggak enak-enak banget gitu. Tapi paling nggak lokasinya tempat. Tapi ada juga produknya nggak enak-enak banget, tapi rame. Oh, karena tempatnya Instagramable, bisa foto, bisa hangout, bisa numpang wifi gratis misalkan. Padahal mungkin tempatnya cozy, jadi dia ngejual tempat tapi bukan ngejual dari produknya. Produknya sih so-so aja, tidak ada yang unik, tidak ada apa, tapi tempatnya yang menjual sehingga orang mau datang ke sana dan aksesnya pun sangat mudah. Fungsinya ya jadi yang dijual. Betul. Jadi balik lagi seperti yang saya sampaikan, ini sangat bergantung pada model bisnis. Gitu. Apakah lokasi itu berpengaruh terhadap bisnis atau tidak, sangat bergantung pada model bisnis dan kekuatan produk itu sendiri. Jadi bisa dibilang ada satu titik lokasi berpengaruh, ada satu titik di mana lokasi menjadi tidak berpengaruh. Baik lagi, tergantung kualitas produk dan tergantung model bisnis. Okay. Next.
Nah, less or tight competition. Kalau kita mau nyari lokasi, less or tight competition. Mau cari kompetisinya yang ringan atau kompetisinya yang ramai. Kalau kita cukup pede untuk masuk ke kompetisi yang cukup ramai, ya silakan masuk. Tapi harus tahu dong karena apa? Karena apa? Mungkin karena kualitas dari produk kita, kualitas dari competitive advantages-nya, kualitas dari kopinya gitu. Kita bangga, kita unik misalkan. Maka kita taruh bahwa kita yakin bahwa di sekitar itu semua warung kopi itu kita yang paling bagus gitu. Maka kita bisa hadapan-hadapan head to head sama kompetitor. Ya silakan masuk ke dalam kompetisi yang cukup ketat atau tight. Tapi kalau kita nggak pede, katakanlah kita udahlah daripada kita fighting gitu, budget cost kita buat fight dengan kompetitor yang jauh lebih kompetitif, lebih baik kita cari wide area lah, area-area memang belum di cover sama kompetitor misalkan, kita garap ulang, walaupun resikonya mungkin jadi harus melakukan analisa lebih dalam terkait dari profiling lokasi. Contoh, kalau kita membuka warung kopi di pasar yang sudah jadi, katakanlah Blok M gitu ya, pasarnya sudah jadi. Dalam arti sudah ada market, udah ada orang, udah ada target, udah ada segala macam komplit di situ. Maka tidak sesulit kalau kita membuka katakanlah warung kopi di tempat yang memang belum ada belum ada bisnis area atau segala macam, atau tempat-tempat perkampungan atau tempat-tempat sudut-sudut perkotaan, pinggir kota segala macamnya. Mungkin itu jadi nggak lebih sulit. Itu kenapa lokasi bisnis di area-area sentral bisnis itu jauh lebih mahal daripada di pinggiran kota gitu ya. Tapi ini juga bisa jadi salah satu strategi penjualan juga. Biasanya untuk kopi-kopi yang sifatnya unik gitu ya, atau menawarkan secara keunikan tertentu, atau dia itu katakanlah punya competitive advantages tertentu, itu justru akan jauh lebih diminati ketika dia dijual di daerah-daerah suburban atau pinggiran kota. Kenapa tuh? Biasanya terchallenge gitu, karena misalnya katakanlah contoh minuman-minuman gitu, minuman-minuman lokal kayak Big Bubble atau segala macam brand-brand lokal itu justru lebih nge-booming dibandingkan di kota-kota besar di asalnya. Gitu. Jadi ada rasa rasa antusiasnya itu antara orang-orang berada di kalangan di daerah suburban itu jauh lebih tinggi dibandingkan rasa antusias di orang-orang di perkotaan. Kenapa? Karena orang-orang perkotaan sudah terlalu banyak pilihan. Mungkin kayak McD gitu McD, udah banyak pilihan gitu ya. Kalau kita mau makan fast food, mungkin udah banyak pilihan. Ada McD, ada KFC, ada AW, ada Burger King, dan segala macam. Udah banyak opsi pilihan. Katakanlah ada pemain dari fast food lokal misalkan. Mau datang ke Jakarta nih, mesti bombardiran sama McD, KFC dan lain sebagainya. Itu akan jauh lebih berat buat dia. Tapi ketika dia main di daerah yang mungkin nggak ada kompetisi dengan McD, KFC, dan kawan-kawan, justru dia punya potensi untuk menggarap pasar jauh lebih besar. Karena orang-orang daerah mungkin nggak kejangkau untuk itu. Wah, ternyata ada fried chicken gitu. Wah, ada fast food gitu, walaupun itu buat lokal. Jadi antusiasme itu bisa dibangun. Jadi mau cari yang di kompetisinya rendah atau tinggi itu tergantung dari kita mau milih lokasinya di mana. Oke, kemudian accessibility. Jadi lokasi dari tempat kita bisnis itu juga sangat bergantung pada accessibility dari tempat itu dijangkau. Apakah dekat dengan transportasi umum? Apakah dekat dengan halte bis? Apakah dekat dengan kantor mungkin bisa diakses dalam radius tertentu, misalkan 500 meter atau 5 menit, atau bisa ditempuh dalam 10 menit. Gitu. Itu juga sangat menentukan lokasi itu baik atau tidak gitu, atau bisa diterima atau tidak. Accessibility itu akan memudahkan bagi customer untuk mendapatkan produk kita. Jadi traffic jalan di sekitar lokasi itu juga harus kita pelajari benar-benar. Apakah itu memudahkan orang buat menjangkau? Apakah jalannya 2 arah atau 1 arah? Apakah orang harus memutar atau tidak untuk bisa menjangkau dari lokasi produk kita? Itu juga salah satu variabel yang sangat menentukan. Nah, yang tak kalah penting adalah security level. Itu salah satu variabel lainnya. Apa tingkat keamanan dari lokasi? Lokasinya bagus, semuanya bagus, semua aksesnya bagus, tapi tingkat keamanannya rendah. Terjadi mungkin banyak pencurian, mungkin banyak kasus kekerasan, atau mungkin dekat dengan area yang mungkin secara keamanan juga sangat rawan misalkan. Dan itu juga mesti dipikirkan. Maka data-data tingkat kejahatan kriminalitas itu juga penting untuk kita peroleh gitu ya. Sebagai bahan pertimbangan apakah
lokasi yang kita pilih itu sesuai untuk bisnis kita atau Ya. gitu. Mungkin security salah satunya juga dengan bencana, Pak. Iya, bisa. Security juga termasuk dengan kemungkinan dia daerah rawan bencana atau tidak rawan bencana gitu. Jadi apakah daerah banjir atau tidak banjir gitu ya. Kemudian dia kalau daerah-daerah yang pegunungan ya dia rawan gunung meletus atau tidak gitu ya. Itu juga sangat menjadi bahan pertimbangan juga. Apakah lokasi ini cukup aman atau tidak. Kalau bisa dia daerah perbukitan, contoh kita warung kopi di daerah puncak, dia juga harus memikirkan juga apakah warung kopinya itu rawan longsor atau tidak. Gitu ya. Jadi security levelnya tidak hanya dari tingkat kegiatan, tapi juga dia rawan bencana atau tidak rawan bencana. Ya. Gitu ya. Jadi itu juga masuk dalam sebuah variabel untuk menentukan lokasi yang terbaik. Oke, ini sampai yang terakhir di cleanliness. Cleanliness ini kebersihan, jadi lokasinya bagus dan ini sebenarnya kayak faktor pendukung aja. Tentunya kalau kita jual kopi, ya kita cari lokasi yang benar-benar bersih gitu kan. Mungkin kan kita jual kopi di sebelahnya ada tempat pembuangan sampah gitu ya, atau kita jual kopi tapi sebelahnya mungkin kebor kosong ya nggak bersih atau apa gitu, atau di depannya ternyata banyak sampah-sampah berserakan. Jadi kebersihan tempat dari lokasi gitu, jadi view-nya, cara orang, kebersihan itu tidak hanya kebersihan tidak ada sampah, tapi kebersihan itu bagaimana orang mendapatkan view yang cukup bagus untuk duduk, view yang cukup bagus untuk sekedar bersantai gitu kan, termasuk juga kebersihan dari udara di sekitarnya gitu. Lokasi bagus, bersih sekeliling, tapi di situ macet sehingga mobil berhenti, knalpotnya asapnya banyak gitu ya kan. Tapi kita pengen bikin area smoking area yang orang bisa nongkrong di luar gitu ya. Itu jadi gak kecapai. Orang mau duduk juga enggak gitu. Jadi lingkungannya harus mendukung. Jadi kalau kita rangkum semuanya adalah bahwa bagaimana sebuah informasi geospasial itu bisa mendukung dalam bisnis kopi adalah kita bisa menemukan geospasial itu dalam artian tata ruang lokasi bisnis, ya, tata ruang lokasi bisnis yang kita mau buat itu didukung dengan atribut-atribut data seperti data kejahatan, kemudian data kriminalitas, data rawan bencana, kemudian data kepadatan kendaraan, kemudian data demografi yang berkaitan dengan populasi, berapa jumlah penduduk di area itu, berapa jumlah kakak yang ada di sana, kemudian apakah di sana banyak laki-laki dan perempuan, kemudian tingkat pendidikan masyarakat sekitar, gitu, teredukasi atau tidak teredukasi, kemudian pekerjaannya apa, kemudian income, sosial ekonomi status, itu pada akhirnya menjadi sebuah site profiling gitu, atau lokasi profiling yang pada akhirnya menentukan kita, membantu kita untuk menentukan lokasi bisnis yang mau kita buat. Ya gitu, kita buat. Nah, disitulah peran spasial sangat berguna dalam mendukung proses bisnis. Jadi tidak lagi tuh manajemen by feeling. Kayaknya lokasinya bagus nih. Kita harus ngamatin berminggu-minggu gitu nongkrongin di sini, rame apa enggak ya kendaraannya, padat apa enggak ya gitu ya. Kan kadang-kadang itu cara-cara yang konvensional ya. Tapi sebenarnya terutama buat teman-teman yang mungkin punya kapasitas di bidang geographic information system gitu ya, bisa membuat sebuah map katakanlah dengan QGIS atau segala macam, kemudian diinput dengan data-data yang ada dimiliki, entah itu data dari sifatnya publik kayak data pemerintahan, mungkin dari data Devdagri yang bisa diakses publik, data BPS yang bisa diakses publik, kemudian data-data lain dari data publik yang ada dikumpulkan jadi satu, kemudian membuat sebuah profil dari sebuah wilayah yang mau kita buka, itu akan mendukung dari proses keputusan bisnis apakah lokasi itu tepat buat bisnis atau tidak. Yang paling penting adalah konsep dari sebuah bisnis kan pada akhirnya adalah dengan konsep ekonomi kan sesederhananya adalah dengan modal sekecil-kecilnya maka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Gitu. Modal sekecil-kecilnya dalam maksud seperti apa? Dalam maksud dengan memilih lokasi yang tepat, maka kita menjangkau target market yang tepat. Dengan menjangkau target market yang tepat, maka cost marketingnya pun akan jauh lebih kecil. Cost operation jauh lebih kecil. Kemudian lokasi bisa dijangkau sama supplier dan customer, otomatis cost dari transportation dan distribution lebih kecil. Maka keuntungan yang didapatkan pun jauh lebih besar karena target marketnya juga tercapai di sana. Orang-orang yang dituju lebih efisien sehingga secara persentase keuntungan jauh lebih besar. Gitu. Pada akhirnya geospasial untuk bisnis kopi tidak hanya terbatas untuk bisnis kopi, itu juga untuk bisa untuk retail, untuk bisa apapun dengan konsep yang sama. Yang paling penting adalah kita harus mengenali produk kita apa dan kita harus tahu lokasi kita usaha itu sejauh apa gitu. Jadi kemampuan kita mengenal lokasi
usaha, local knowledge itu juga akan menentukan bagaimana keberhasilan sebuah usaha bisnis kopi. Oke. Mungkin ada dari teman-teman yang mau nanya atau langsung praktek atau kita langsung praktek. Kita contoh kalau kita praktekkan nih ada bagaimana sebuah aplikasi, kita sebut aplikasi Geographic Information System itu bisa menentukan lokasi bisnis yang mau dicari gitu ya. Oke. Oke, jadi ini salah satu aplikasi Geographic Information System. Jadi kita contoh bagaimana kalau tadi kita membahas tentang teori dari bisnis itu seperti apa, produk, price, plan, kemudian tentukan lokasi yang baik itu seperti apa, traffic density itu bagaimana sih implementasinya. Ini salah satu sampel aplikasi yang dibuat oleh PT Bumi Parta Teknologi untuk bagaimana menentukan lokasi bisnis berdasarkan parameter-parameter tertentu. Misalnya kita mau pengen menemukan lokasi bisnis dengan kita mau buka katakanlah di daerah Banten misalkan. Kita mau buka daerah Banten. Saya mau buka warung kopi di daerah Banten. Kita mau buka warung kopi dari Banten kemudian di Kota Tangerang misalkan. Oke, di Kota Tangerang. Ini Kota Tangerang. Kemudian kita buat baru untuk menentukan parameternya seperti apa. Misalkan parameter 1 ya, kita sebut parameter 1 ya. Ini aja ABC. ABC Kita sebut parameter ABC. Kita submit. Oke. Nah, di sini kita bisa menentukan. Jadi nanti yang dihasilkan adalah sebuah grid ukuran 1 kali 1 km untuk menentukan lokasi bisnis yang mau dicari atau yang mau dibangun bisnisnya. Bisa disesuaikan juga kan? Bisa disesuaikan, bisa di-adjust mau 500, mau 1 km, mau 2 km, 5 km, sampai 10 km. Cuman yang ideal untuk bisnis kopi, kita bisa bangun di ukuran 1 kali 1 km grid. Ya, kemudian bayangkan bahwa kita mau buka warung kopi, kalau anggaplah di warung kopi ini saya mau dekat apa gitu. Maka saya mau dekat, katakanlah warung kopi saya dekat kampus, karena target saya adalah mahasiswa. Saya mau bikin warung kopi, judulnya kopi apa ya? Kopi Jomblo misalkan ya. Ya, kita mau bikin nama judulnya, mereknya adalah Kopi Jomblo. Dengan konsep target market adalah mahasiswa usia mahasiswa dan anak sekolah usia mulai dari 16 sampai 25 tahun ya. Ya mahasiswa atau sampai 30 lah, kita cari usia 16 sampai 30 tahun. Jadi sekolah aja ya, universitas aja ya? Oh, boleh universitas sama SMA mungkin, sekolah mungkin. School ya, secondary school. SMA. Oke. Kemudian nah biasanya kalau anak-anak usia 16 sampai 30 tahun itu adanya di mana? Selain di kampus dan di sekolah, berarti ada di mall. Mall. Kita masukin mall mungkin di situ. Mall. Kita mall. Urutannya. Saya mau bikin warung kopi yang dekat mall, dekat secondary school, SMA, kemudian dekat kampus. Maka saya masukin kampus dulu yang pertama. Kampus yang pertama, kemudian mall, secondary school, kemudian secondary school yang pertama, kampus baru mall. Karena biasanya sebenarnya kayak yang anak-anak yang kalau kita konsepnya adalah kopi jomblo, biasanya yang lebih ke romantis, anak muda, ABG, remaja gitu ya. Kita nyasar ke SMA dulu ya berarti. SMA dulu berarti. Langsung demografi. Demografi saya berdasarkan usia 15 sampai 30 tahun. Berarti sistem ini akan bekerja untuk memfilter area yang hanya punya populasi penduduk usia 15 sampai 30 tahun. Kemudian sosial ekonomi status, karena saya jualnya ke anak sekolah, maka saya mau all segmen mulai dari medium low sampai medium high juga. Maka semua segmen masuk.
Low nggak? Low juga masuk karena Oh, mungkin iya. harga saya kopinya mungkin 5.000 sampai 20.000. Yeah. Tergantung toppingnya. Oke, kita masukkan POI pertama demografi karena POI demografi itu sangat-sangat menentukan buat saya, maka saya akan memilih demografi yang pertama, kemudian POI dan sosial ekonomi status terakhir. Parameter ini saya save. Oke, saya save. Oke, maka si sistem oke, akan melakukan analisa memfilter sesuai dengan parameter yang sudah kita buat. Nah, maka akan menemukan lokasi tertentu. Jadi, sistem ini pada akhirnya bekerja kemudian memfilter berdasarkan tadi POI, demografi, dan SIS. Nah, di sini terpecah menjadi grid kotak-kotak ukuran 1 kali 1 km dengan keterangan acceptable 1 sampai acceptable 4. 1 sampai 4. 1 itu adalah yang paling bisa diterima, kedua itu yang peringkat kedua paling bisa diterima, ketiga adalah yang paling bisa diterima ketiga, dan terakhir ya paling bisa diterima yang keempat. Yang abu-abu kita tidak rekomendasikan. Nah, kenapa biru, ada pink, ada hijau, dan ada kuning? Itu tergantung pada parameter yang tadi kita buat. Kita mendekati apa? Gitu. Berarti biru ini adalah yang paling sesuai dengan parameter kita. Oke? Oke, lanjut. Jadi, bagaimana sebuah informasi geospasial ini bisa mendukung proses untuk melokalisasi. Jadi kalau kita zoom, coba areanya Za, kita zoom. Yang biru-birunya. Biru-biru, coba klik. Coba klik lagi, diperbesar lagi itu daerah mana? Oke. Poris Gaga. Berarti daerah Poris. Nah, daerah Poris ini ternyata coba lihat tadi informasi text box di atasnya. Oke, daerah Poris ini jadi ada Provinsi Banten, Tangerang, Batu Ceper, Desa Poris Gaga. Ini grade saya 1 kali 1 km, 1. Jadi dia ada harga nilai tanah, medium high, kemudian nih nanti ada jumlah penduduk juga ini bisa dimasukkan ya. Ini nggak masuk jumlah penduduk. Kan ada jumlah penduduk itu bisa dimasukkan. Total usia ada 21.206. Berarti ada 21.000 orang dengan range usia yang tadi ya. Jadi ada 21.000 orang dengan range usia itu dalam radius 1 kali 1 kilometer gitu. Dan itu bisa menjadi target market dari kopi kita misalkan, karena kita mencari usia dengan range yang ada di atas tadi. Oke, coba di bawah lagi tuh, di yang nomor 6 di bawahnya, Cipondo, gitu, bawah. Ya. Nah, ini adalah Cipondo Indah, diklik. Oke, nah ini juga informasi sama. Nah, informasi-informasi ini pada akhirnya bisa membantu bisnis dalam menentukan strategi di mana lokasi yang tepat gitu untuk membuka sebuah warung kopi. Oke, mungkin udah banyak pertanyaan? Oke. Mau sampai ini dulu Pak Ali? Mungkin mau dianalisa sampai aksesibilitasnya? Oh boleh, kita coba analisa accessibility. Misalkan contoh. Kita cari di sini ya. Kita mau pakai ini aja, daerah Kebayoran Lama, coba Kebayoran Lama. Oh, Kebayoran Lama. Oke. Oh, daerah Tangerang, masih Tangerang ya? Masih Tangerang. Oke, kita daerah Tangerang. Atau pakai ini tadi aja, grid yang kita buat tadi. Kita cari yang biru mungkin. Coba POI-nya dihilangkan. Ya. Sebentar. Oke. Ini kita coba untuk Tangerang. Ini wilayah kunciran. Oke, ini. Oke, kita mau coba analisa bahwa ini paling menarik, ada analisa jalan di sini. Ya. Ini adalah akses jalan. Kalau orang kota Tangerang, ini perumahan semua. Daerah sini adalah perumahan, ini adalah perumahan. Ini adalah akses jalan menuju ke kota Jakarta bagi orang Tangerang yang kerja di Jakarta, dan akses jalan untuk kembali ke Tangerang bagi orang Tangerang yang kerja di Jakarta. Ini akses jalan pulang, kemudian ini akses jalan berangkat. Nah, untuk perputaran jalan atau lokasi perputaran di sepanjang jalan Cikokol ini sangat jauh. Jadi kalau dari arah Tangerang menuju Jakarta, kalau diputar balik, dia mesti memutar balik di titik ini. Sedangkan untuk putaran balik dari arah Jakarta menuju Tangerang, kalau dia mau kembali lagi, maka di titik ini dan di titik ini. Ini sangat jauh putarannya. Maka kalau kita mau membangun sebuah warung kopi di area ini, dan kita berorientasi bahwa warung kopi kita adalah orang yang menikmati adalah orang yang pulang kerja, maka kita harus membangun di sisi jalan sebelah sini. Gitu.
Tapi kalau kita berusaha untuk mencari segmen pasarnya adalah orang yang minum kopi kita berangkat kerja, maka kita bangun berada di sisi sebelah sini. Gitu. Kurang lebih seperti itu kalau kita berhubungan dengan traffic density. Kalau dia secara kepadatan, arus ini kepadatannya dia dua arah, tapi sangat kecenderungan waktu tertentu. Jadi kalau pagi cenderung padat dari Tangerang menuju Jakarta, sedangkan kalau sore hari padatnya dari Jakarta menuju Tangerang atau dari Serpong menuju Tangerang. Gitu. Oke. Sekarang coba misalnya kita buat kalau kopi mending dari Jakarta pulangnya juga Pak Ali? Kalau untuk kopi apakah mending kita ngambil orang yang pulang dari Jakarta? Orang yang atau pulang berangkat ke Jakarta? Balik lagi tergantung jenis produknya. Produknya apa gitu, jenis produknya. Jadi kalau misalkan kita modelnya kopi grab and go, sebenarnya mau berangkat atau pulang sebenarnya nggak masalah, sama aja karena dia langsung bawa. Tapi kalau dia sifatnya dine in atau makan di sana, berarti kita nyasar ke orang-orang yang memang pengen berlama-lama. Jadi akan sangat lebih menarik kalau konsepnya dine in itu adalah ya dia taruh lokasi kopi yang dekat dengan area bisnis usaha atau dekat dengan kampus di mana anak kampus mau berlama-lama ngerjain tugas di warung kopi. Tapi kalau grab and go sebenarnya mau sisi kanan sisi kiri itu nggak masalah. Yang penting adalah harus punya tempat parkir, itu yang pasti. Kalau dia modelnya grab and go atau minimal dia model kayak drive thru gitu, tinggal jalan lagi. Tapi kalau misalnya dia pengen grab and go gitu, tapi nggak menyediakan tempat parkir ya orang juga malas berhenti. Betul. Yang ada malah dia bikin kemacetan. Karena berhenti di pinggir jalan sembarangan. Jadi menyediakan lahan parkir yang cukup pun itu juga akan menentukan lokasi itu ramai atau tidak. Kalau nggak mau menyediakan lahan parkir yang cukup, berarti harus cari di mana tempat orang berkerumun atau crowd center. Contoh kampus atau mall atau apa itu crowd center. Dalam arti kita menembeng parkirannya ke area-area crowd center itu sebenarnya. Tidak menyediakan fasilitas parkir sendiri. Oke. Sekarang coba kita analisa pakai ini ya Pak Ali ya. Lokasi profiling. Di tempat yang tadi biru tadi. Coba kita lihat lagi. Kita misalnya ambil di kota di sini kita ambil sini ya. Kalau kita berapa kilo Pak Ali? Kalau untuk coffee shop 2 kilo ya? Coffee shop mungkin 2 kilo. Kita coba 2 kilo. Lalu POI-nya mungkin kita cari college mungkin kampus. College dan coffee shop yang sekitar situ. Oh iya. Coffee shop ya? Ya. Coffee shop. Ya. Sudah, ini dulu kita analyze. Oke. Ini adalah catchment area untuk melihat dalam radius 2 km dari titik yang kita bangun, ini isinya ada apa aja. Jadi kayak misalkan, ternyata dalam satu catchment ini, area yang merah ini, ternyata ada populasi laki-lakinya 48.000, perempuannya 46.000, populasi total 95.000, ada 32.000 kakak, kemudian nama desanya Keroncong, Jatiwung, Kota Tangerang, SES Low-nya 100%. Karena mungkin di sana lebih banyak kawasan industri kali ya. Kalau Jatiwung ini kan pabrik ya, factory gitu, banyaknya factory. Jadi sangat sedikit sekali pemukiman penduduk yang mewah atau segala macam. Dan tadi kita milihnya juga pakai low ya. Pakai low, jadi lebih banyak low yang jadi priority. Jadi kita cari yang priority-nya low, maka muncul priority low. Jadi ini satu catchment area. Mungkin ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Kita coba lihat dari sini. Kita coba di sini Oke. Dari Mas Hestu. Coba ke atas lagi. Kita mulai dari mana? Oke, belum. Yang ini. Ya, kita mulai dari situ. Mas, berapa jarak Mas Hestu Hapsoro? Mas Hestu Hapsoro nanya. Mas Hestu Hapsoro bertanya berapa jarak maksimal jangkauan market antara customer dengan lokasi bisnis yang kita buat. Berapa jarak maksimal jangkauan market antara customer dengan lokasi bisnis yang kita buat. Oke, balik lagi ini sangat bergantung terhadap produk yang kita buat. Kalau lokasi kopi, maka kita bisa menganalogikan
kita bisa bertanya ke diri kita sendiri. Salah satunya, seberapa besar usaha kita untuk mendapatkan kopi? Apakah kita mau rela berjalan 2 km atau mengendarai mobil lebih dari 3 km hanya untuk mendapatkan secangkir kopi? Itu pertanyaan yang paling sederhana. Wah, kalau enggak berarti kita Grab. Atau kita pakai Gojek atau kita pakai apa gitu, kita bisa. Jadi kalau ditanya berapa jarak maksimal jangkauan market antara customer dengan lokasi bisnis yang kita buat, itu kalau berdasarkan pengalaman, biasanya range-nya antara 5 sampai 10 km. Kalau bisnisnya kita buat general ya, katakanlah mau supermarket atau apa, itu range-nya 5 sampai 10 km. Tapi kalau misalkan bisnisnya adalah bisnis warung kopi, dan kopinya itu modelnya grab and go, maka sebenarnya market potensial dia itu tergantung di mana dia meletakkan dari lokasinya. Contoh, kalau dia taruhnya di kampus, maka potensialnya dia adalah ya mungkin radius 500 meter sekitar kampus. Itu potensialnya dia. Tapi kalau dia berada di ruang publik, dalam arti bukan berada di crowd center, katakanlah di pinggir jalan gitu ya, titik potensial dia, ya balik lagi, antara 5 sampai 10 km. Tapi bisa jadi kalau warung kopi, paling maksimal 2 km. Nah, apalagi yang menggantungkan itu, salah satu yang bergantung adalah ada berapa kompetitor dalam titik radius kita, gitu. Titik radius kita. Contoh misalkan, kalau untuk penetrasi, nanti kita berhubungan dengan penetrasi pasar. Jadi misalnya saya taruh di titik A di pinggir jalan, ternyata dalam radius 2 km itu ternyata ada kurang lebih 30 warung kopi gitu. Maka semakin banyak kompetitor yang ada di sana, semakin kecil penetrasi pasar kita, semakin kecil jangkauan kita ke customer. Karena orang-orang yang dekat dengan warung kopi itu tentu pengen nyari kopi yang paling dekat. Mungkin nggak mereka mendekati ke kopi kita walaupun jauh? Sangat mungkin. Apa yang membuat mereka mendekati kopi kita? Kualitas produk. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya kalau kualitas produknya bagus, sejauh apapun akan dicari. Ya. Iya. Jadi kalau Azza cari calon istri ya, kalau kualitasnya bisa bagus, pakai ini berarti. Bisa pakai. Jadi kalau kualitasnya bagus nih, wah gitu kan, cantik segala macam gitu ya. Mau sampai ke ujung dunia pun dikejar istilahnya kan. Nah, itu ya sama. Berarti produk juga sama. 100 kilo. Betul. Contoh gini lah, kalau kita berbicara contoh handphone. Ya. Ketika iPhone ngeluarin produk baru misalkan. Ya, ini bukannya marketing iPhone ya. Ya. Tapi ketika iPhone ngeluarin produk baru gitu, semua orang ngantri, semua orang ngejar, walaupun sampai beli-beli di Singapura. Jadi pada akhirnya jarak itu sangat bergantung, jarak antara kita dengan customer sangat bergantung pada sekuat apa branding kita, kualitas produk dan brand kita, kemudian ketat apa persaingan kompetisi yang ada di sekitar lokasi. Semakin ketat, semakin kecil penetrasi. Gitu. Kecuali kita punya kemampuan produk yang cukup bagus untuk menjangkau atau merebut market dari kompetitor. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mas Kembar. Kemudian, jadi Kak Mas Hestu Apsoro, jarak itu sangat sangat tentatif ya. Jadi tergantung banget dari site profiling yang ada di sekitarnya, ada kompetisi apa tidak, kualitas produk kita seperti apa, kemudian target market sekitarnya seperti apa, gitu, itu sangat berpengaruh. Kemudian traffic density-nya juga itu berpengaruh. Kemudian Mas Gempa Tri Asmara, pertanyaannya, data semua itu didapat dari mana? Semisal crowd people sesuai market, kemampuan finansial orang dari satu lokasi, dan market share dari kompetitor di lokasi tersebut. Oke. Wah, ini detail banget ya. Menarik. Kalau saya orang awam tuh dapat data dari mana gitu ya. Memang jadi agak berat sih ya. Jadi agak berat kalau kita bilang itu dalam kacamata katakanlah tidak menggunakan software tertentu ya. Tidak menggunakan aplikasi tertentu atau tidak menggunakan aplikasi JS, ya kita agak berat. Tapi kalau mengumpulkan data dari mana gitu, crowd center biasanya crowd center itu adalah ruang publik. Jadi kalau kita mau narik, kita mau cari sebenarnya menjadi titik crowd center itu apa? Secara umum yang menjadi titik crowd center adalah ruang publik. Ruang publik itu apa? Satu bisa jadi taman kota, bisa jadi sekolah, bisa jadi rumah sakit, bisa jadi pasar, ya, bisa jadi kantor pemerintahan, gitu. Itu crowd center. Jadi kalau kita mau menarik titik crowd center itu dari mana? Kita bisa nyari di mana ada ruang publik. Gitu, di mana ada ruang publik. Ruang publik itu apa? Bukan berarti ruang publik itu sekedar taman kota, tidak, atau ruang yang dimiliki publik, tidak. Ruang publik adalah tempat di mana orang memang beraktivitas keseharian, sekolah, kampus, perkantoran, pasar tradisional, mall gitu, terminal, itu ruang publik gitu. Kita berangkat dari sana. Ya, oke, itu ruang publik.
Kedua, crowd center juga bisa diperoleh dari POI atau point of interest atau tempat-tempat yang memang menarik untuk dikunjungi, tempat wisata gitu. Kemudian mungkin amusement park atau segala macam itu POI atau mungkin bank. Bank. Kalau misalkan market kita adalah orang nasabah bank tertentu ya kita bikin hunting aja bahwa setiap kali kantor bank itu buka maka kita harus buka satu misalkan. Kayak misalnya BCA Pak, BCA kan kayaknya cuma buka di tempat-tempat yang prospek bisnisnya bagus ya. Betul. Berarti bisa tuh dipakai untuk bisa misalkan wah berarti nasabahnya BCA ini pasti berarti nasabahnya BCA adalah orang-orang yang pebisnis atau orang-orang yang secara social economic status mungkin cukup tinggi misalkan. Oh yuk kita buka aja setiap kali ada bank BCA maka saya buka warung kopi sebelahnya gitu. Bisa aja kalau memang target market kita adalah orang-orang yang secara SES mirip dengan BCA atau secara harganya 30.000 misalnya. Misalkan gitu ya. Itu kayak gitu-gitu ya. Jadi pertanyaannya semua itu dapat dari mana? Kalau crowd people sesuai market, balik lagi crowd people itu adanya di ruang publik. Kalau sesuai market atau sesuai pasar kita harus dapat data. Yang pertama kita peroleh dulu data yang memang kita bisa peroleh secara publish. Dalam arti data general. Jadi ketimbang kita nyari orang yang gini-gini. Ada dua tipikal orang yang berada di satu wilayah. Satu adalah orang lokal. Orang lokal adalah orang yang punya tinggal di wilayah itu. Contoh di Kuningan. Orang yang tinggal di Kuningan, ya berarti orang yang secara demografinya ada di Kuningan. Dia penduduk Kuningan, KTP-nya Kuningan. Tapi kalau kita pakai demografi untuk menganalisa warung kopi, wah bahwa di Kuningan itu jumlahnya 20.000 orang misalnya. Jelas gak bisa, karena bisa jadi siang hari Kuningan jumlahnya bisa sampai 100.000 orang. 60.000 orang dari mana? 60.000 orang itu bisa jadi dari Bekasi, bisa jadi dari Bogor, bisa jadi dari Tangerang gitu, yang kebetulan bekerja di Kuningan gitu. Kebetulan bekerja di Kuningan. Jadi aspek demografi pada akhirnya nggak bisa untuk dipakai sebagai analisa ketika berada di wilayah-wilayah seperti Kuningan, seperti bisnis distrik yang lain kayak di Kelapa Gading dan sebagainya. Kelapa Gading mungkin tinggi ya, tapi orang kayak Kuningan, Senayan, Sudirman, Tamrin itu bisa jadi orang dari seluruh pelosok ibu kota. Jadi demografi nggak bisa digunakan. Tapi kalau misalkan dia itu berada di katakanlah bukan di sentral bisnis dan kita memang target marketnya adalah orang sekitar, kita bisa pakai data-data dari milik pemerintah. Jadi kayak misal kalau kita data crowd center, data people, data populasi penduduk, mungkin rekan-rekan bisa peroleh dari BPS, mungkin rekan-rekan bisa peroleh dari data kependudukan dan catatan sipil, kemudian teman-teman juga bisa peroleh dari data kelurahan setempat. Jadi kalau teman-teman mau buka warung kopi katakanlah di kelurahan tertentu, kelurahan A gitu ya, udah dekat rumah katakanlah, pengen tahu populasi kelurahan A seperti apa, coba bisa hubungi ke pihak kelurahan untuk bisa memperoleh data penduduk. Jadi statistiknya, apakah diperbolehkan? Boleh, itu data publis sepanjang tidak minta data alamatnya di mana, nomor telepon berapa gitu ya. Nomor KTP apalagi itu nggak boleh ya. Tapi kalau hanya sebatas berapa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan itu biasanya data publis. Oke. Kemudian kemampuan finansial orang dari satu lokasi. Nah, ini berhubungan dengan social economic status. Kalau di kita sendiri, lokasi intelijen itu mengedepankan aspek untuk mengukur dengan berbagai variabel, mulai dari nilai tanah di area tertentu, ya, NJOP di wilayah tertentu, itu bisa dilihat di BPN. Kalau kita mau pakai NJOP sebagai batasan. Kenapa analoginya? Kita bisa analogikan bahwa orang dengan tinggal di wilayah tertentu atau yang harga tanahnya cukup prestis, biasanya orang-orang secara sosial ekonomi status lebih tinggi. Misalnya orang-orang yang tinggal di Menteng dan di Pondok Indah yang harga tanahnya miliaran, pasti sosial ekonomi status tinggi dibandingkan orang tinggalan di daerah lain. Di mana kita bisa lihat? Di BPN. Apakah ada disediakan secara gratis? Bisa. Jadi teman-teman bisa akses situs BPN, bisa lihat itu ada pemetaan ya lokasi tanah dan Badan Pertanahan Nasional itu bisa dilihat NJOP dari sebuah lokasi. Itu bisa dicek juga, itu juga bisa melihat. SES itu dari pengeluaran juga ya Pak ya? Oh ya, SES dari pengeluaran juga. Kalau dari kita SES-nya dari pengeluaran, dari zona nilai tanah, dari kepemilikan kendaraan, kemudian dari data-data lain yang sifatnya publis dan bisa diperoleh sebenarnya. Tapi ada juga data-data yang memang kita harus grab sendiri, gitu ya. Nah, kemudian market share dari kompetitor dari lokasi tersebut. Nah, market share ini kita nggak bisa tahu tuh market share-nya karena itu biasanya dapurnya masing-masing orang. Tapi kita bisa buat dengan hitungan secara proporsional.
Misalkan dalam satu area 2 kilo lah, kita keliling dalam area 2 kilo atau kita kecek via aplikasi Maps yang udah ada misalkan. Kita lihat di coffee shop sekitar area bisnis kita ternyata ada 20 kopi dengan radius 2 kilo, maka kita bisa lihat secara persentase, katakanlah penduduk 2 kilo itu ada 20.000 orang. Terus jumlah warung kopinya ada 10 gitu. Kemudian jadi marketnya 10.000 sebenarnya. 10.000 ada 20, berarti kita market share-nya mungkin sekitar antara 10-20% misalkan. Kita bagi secara proporsional antara jumlah target market dengan jumlah kompetitor. Kalau ternyata penjualan kita melebihi daripada target market yang kita buat, berarti mungkin kita sudah makan kuenya kompetitor atau market share kompetitor. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa dilihat dari kita kumpulkan data-data di sekitar tempat bisnis kita ada berapa jumlah coffee shop yang ada di sana. Dan kita hitung secara proporsional dulu. Oke. Kemudian Taufan Hafid itu sawit ya Mas ya? Iya. Ada Mas istilah Taufan, TBS. TBS itu tanda buah segar dan PKS itu pabrik kelapa sawit. Iya, PKS itu pabrik kelapa sawit. Saya kira ini merujuk ke partai tertentu ya. Jadi bisa ganti ke TBS. TBS itu adalah tanda buah segar. Tanda buah segar. Jadi juga sih kalau menurut larinya ke Mas sawit. Taufan itu bisa digunakan untuk sawit juga. Oh iya. Ya. Sebenarnya baik lagi kalau implementasi JS ini, Geographical Information System ini bisa digunakan untuk semua bisnis, mulai dari medical, insurance, gitu, pertambangan, perminyakan, retail, perumahan, sampai bisnis nyari jodoh pun bisa dengan geospasial. Mungkin nanti nextnya kita bahas bagaimana geospasial for dating services. Wah, itu menarik kan ya. Bagaimana data demografi bisa membantu sebuah aplikasi dating services untuk mengenali situs cari jodoh tertentu. Betul. Bayangkan sebegitu sangat luasnya implementasi JS. Ternyata jadi bagaimana kalau teman-teman sini banyak teman-teman mahasiswa yang menyaksikan acara ini juga udah mulai tuh sekarang sebelum lulus mulai berpikir bagaimana implementasi JS ini di bidang-bidang yang lain. Jadi tidak hanya fokus ke daerah pertambangan atau perkebunan. Oke. Mas Diki Satria. Mas Diki Satria, dengan keberadaan ojek online selain jarak dari customer, apakah parameter lokasi tetap berpengaruh? Karena mereka tentu lebih memudahkan customer untuk menjangkau produk yang diinginkan tanpa harus memikirkan jalan macet. Wah, ini menarik. Oke, pertanyaannya menarik sekali. Tapi jawabannya akan jadi lebih menarik. Gini. Customer itu unik karena customer itu selalu pengen apa? Murah, cepat, apa lagi ya? Dekat. Produknya baik. Nah, produknya enak. Jadi enak. Customer itu selalu mau produknya enak, jaraknya dekat, didapat dengan cepat. Ya. Jadi kalau kita kalau kita menarik dari kasus bahwa dengan keberadaan ojek online, selain jarak dari customer, apakah parameter lokasi tetap berpengaruh? Karena mereka tentu lebih memudahkan customer untuk menjangkau produk yang diinginkan tanpa harus memiliki jalanan macet. Berpengaruh. Karena pada akhirnya contoh, parameter jarak dari customer, selain jarak dari customer, jadi selain parameter jarak, apakah parameter yang lain berpengaruh atau tidak? Pasti dong. Pasti berpengaruh. Pasti dong. Yang pertama, contoh, selain jarak apa tadi parameternya? Traffic density. Kalau daerahnya macet, ojek online makin macet, makin kejangkau, makin sulit, makin lama, otomatis customer makin marah, makin malas. Oh, nggak sampai-sampai. Iya. Yang kedua, lapar. Ya otomatis cari warung kopi yang paling dekat pastinya. Buka puasa gitu, udah lapar, tiba-tiba macet gitu, traffic density. Atau tiba-tiba rutenya harus memutar gitu, jauh gitu. Nah, selain itu juga kan lebih mahal kalau misalnya kita pesan dari toko yang lebih jauh kan. Betul. Dan biasanya lebih mahal ongkos kirimnya kalau pesan dari toko yang lebih jauh. Atau bisa jadi ukuran demografi itu juga berpengaruh. Karena ojek online mungkin kita orang-orang yang memesan ojek online biasanya mereka akan memikirkan ongkos daripada biaya ojeknya. Iya, harusnya dong. Harusnya gitu. Jadi otomatis orang yang beli kopi kita dengan ojek online itu sebenarnya orang yang berada di radius paling jauh 2 km. Ya, karena ketika dia udah lebih dari 3 atau 4 km, radiusnya pasti akan mahal kosnya. Dan dia akan berpikir, jangan-jangan harga kopinya 10.000, ongkos kirimnya 30.000. Itu salah satu jadi kayak customer reasons gitu untuk menentukan dia memutuskan membeli atau tidak. Contoh kalau kita mau membeli minuman kopi, katakanlah kita pasti maunya ongkosnya paling banter 5.000 sampai 10.000 gitu. Paling jauh gitu ya.
Ya 5.000 10.000 lah, itu udah kopinya 30 ongkos 10.000 gitu. Iya. Tapi ketika ongkosnya udah 50% dari harga kopi, udah nggak make sense gitu. Antara misalkan katakanlah radius 4 sampai 5 km. Nah, kalau kita berpikir bahwa customer beranalogi seperti itu, dia mempertimbangkan harga dari biaya untuk beli, biaya transportasi untuk membeli itu dimasukkan sebagai parameter pertimbangan, maka orang yang membeli produk kopi kita dengan menggunakan jasa ojek online, kita bisa asumsikan adalah orang-orang yang berada dalam radius 1-2 km di sekitar warung kopi kita. Itu kenapa saya bilang aspek demografi juga berpengaruh. Jadi tidak hanya jarak, demografi, traffic density, income, itu juga akan menentukan dari lokasi bisnis, walaupun sudah ada ojek online. Jadi ojek online itu hanya memangkas jarak aja sebenarnya, tapi tidak mengurangi aspek pertimbangan orang untuk memutuskan saya beli kopi yang mana. Gitu. Produk itu. Oke? Mas Junus, Pak. Oke, Mas Yunus Ramadhani. Bagaimana cara mendapat persebaran data penduduk dengan range usia tertentu? Oke. Sebenarnya data itu data publish yang bisa diperoleh di Badan Dukcapil bisa, atau di Biro Pusat Badan Pusat Statistik sekarang ya. Iya, BPS. Ya, dulu Biro Pusat Statistik ya, sekarang jadi Badan Pusat Statistik atau BPS. Itu bisa juga diperoleh Dukcapil. Kalau dari data Dukcapil, teman-teman bisa ngelihat di situs Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Penduduk dan Catatan Sipil. Tinggal di-download. Untuk wilayah tertentu ya. Kalau untuk wilayah Indonesia ya berarti silakan menyiapkan kuota yang sangat-sangat besar untuk mendownload data tersebut ya. Tapi itu bisa dilihat dan bisa ada range penduduk dengan jumlah tertentu. Atau bisa juga kalau teman-teman mau lihat jumlah penduduk di wilayah kecamatan tertentu dengan sosial ekonomik, dalam arti penduduk miskin jumlahnya berapa, atau penduduk yang level low jumlahnya berapa, itu bisa lihat di namanya TNP 2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Itu websitenya juga ada dan bisa di-download datanya. Oke. Untuk Radikal Luka Fiardi, bagaimana penggunaan data sosioekonomi jika suatu daerah pendatangnya sangat banyak untuk menghindari bias dalam analisis seperti Jakarta? Bukan demografi. Bukan demografi, gitu. Tapi sosioekonomi. Bagaimana penggunaan data sosioekonomi jika suatu daerah pendatangnya sangat banyak untuk menghindari bias dalam analisis seperti Jakarta? Nggak bisa pakai demografi karena orang-orang banyak pendatang. Nggak bisa pakai demografi karena orang-orang banyak pendatang. Baik lagi, dalam sebuah bisnis itu parameter variabelnya banyak. Contohnya adalah crowd center. Crowd center. Crowd center itu adanya di mana sih? Biasa kan gini, orang pendatang itu kan nggak selamanya di rumah. Betul. Orang pendatang itu pasti akan berada di area-area tertentu. Ya, area-area tertentu. Gitu, area-area tertentu. Nah, sebenarnya kalau dibilang kayak Jakarta misalkan. Kayak Jakarta. Kita berbicara Kuningan lah ya. Kita mungkin dalam maksudnya Mas Radikal Luka Fiardi ini yang tadi kita bahas soal Kuningan. Ya. Orang Kuningan itu rata-rata bukan orang yang tinggal di Kuningan, tapi orang Bekasi, Bogor, Tangerang yang kerjanya di Kuningan. Gitu kan. Bagaimana melakukan analisanya? Gitu. Bagaimana melakukan analisanya untuk menghindari bias seperti analisis. Jadi kalau Jakarta sendiri kita nggak bisa bilang kalau Jakarta tuh nggak bisa dianalisa secara demografi ya. Jakarta bisa untuk wilayah-wilayah tertentu. Tapi ada wilayah tertentu memang nggak bisa dianalisa secara demografi, dalam arti secara jumlah penduduk. Itu nggak bisa dianalisa. Nah, kalau kepentingannya kita tarik ke topik kita hari ini bahwa bisnis kopi, maka kita bisa ngelihat dari crowd center dari lokasi tersebut ada di mana. Jadi kalau Kuningan, crowd centernya adalah di contoh perkantoran, gedung-gedung perkantoran, kemudian di mall. Ya. Nah, mallnya itu kan jelas kelasnya. Mall Pacific Place. Mallnya ada perkantoran, mungkin ada DI, perkantoran mungkin ada Panin, perkantoran mungkin ada banyak tuh di situ. Dan kelas perkantorannya pun jelas di situ segmennya. Kalau Mall Pacific Place kita semua tahu Pacific Place untuk segmentasinya orang kelas apa. Kalau di Bumi Varta udah kita kelompokkan ya, Pak. Jadi kalau di Bumi Varta kita mengelompokkan mall berdasarkan segmentasi daripada SIS dari customer yang mungkin berkunjung ke mall itu, gitu. Jadi contoh kalau kita
berbicara tentang Senayan City, berbicara tentang Grand Indonesia, berbicara tentang Hotel Indonesia, pasti pengunjungnya bukan hanya orang Jakarta. Bisa jadi ada orang Tangerang, Bogor, segala macam. Bagaimana melakukan analisanya gitu. Maka kita bisa tarik dari SIS dari mall tersebut, kategori SIS-nya. Jadi mall tersebut itu kan sangat mungkin ada orang-orang yang kelas menengah ke atas karena harga-harga dari brandnya juga. Ada brand-brand merek ternama, ada Prada, ada H&M yang mungkin secara harga mungkin tidak terjangkau untuk di kalangan penduduk tertentu dengan tingkat ekonomi tertentu gitu. Jadi itu udah memfilter sebenarnya lokasi tersebut sebagai social analysis. Jadi kalau kita mau cari katakanlah parameter sosioekonomi di satu area, kita juga bisa pakai parameter dari tempat tertentu sebagai acuan untuk memfilter orang yang berada di area tertentu gitu ya. Jadi orang yang berada di Sudirman, Mega Kuningan, kemudian orang yang kerja di daerah mungkin kawasan-kawasan yang cukup elit gitu ya, itu udah bisa menjadi filter bahwa sosioekonomi lingkungan itu adalah cukup tinggi dibandingkan orang kerja katakanlah di daerah lain di luar dari Mega Kuningan. Ya. Nah itu bisa. Saya mau menambahkan Pak Ali. Ya silakan. Ini saya tampilkan sebentar ya teman-teman ya. Jadi ini ada tampilan dari lokasi lagi. Nah, untuk Mas Radika, jadi ini kita punya data mobile. Kalau di Indonesia kami punya data mobile berdasarkan partner kami, Mas. Nah, ini kami dapatkan, jadi ini untuk membantu yang analisis dari Pak Ali tadi, POI misalnya mall, Pacific Place, itu akan dibantu dengan aktivitas orang-orang di situ. Jadi ini bukan berdasarkan demografi, tapi berdasarkan aktual, Mas. Ini tanggal 19 Maret misalnya, 2020. Itu data mobile. Ini data mobile aktual di situ, kita bisa pilih jamnya. Kita mau pilih jam berapa, jam 7, jam 1. Kita bisa lihat kalau di suatu tempat itu ternyata di Karet Semanggi ini sering banyak aktivitas orang dari pagi sampai siang. Yang coba kita lihat. Aktivitasnya di situ-situ aja. Bahkan jam 2 pagi pun di situ. Cuma kalau data mobile ini kan susah didapat. Kalau data yang mungkin bisa publish, teman-teman bisa lihat di heatmap-nya Google mungkin ya. Ya, bisa publish. Boleh. Jadi heatmap-nya Google juga itu bisa jadi acuan buat teman-teman katakanlah mahasiswa yang pengen tahu kepadatan penduduk di satu crowd center area, itu bisa pakai heatmap-nya Google atau heatmap-nya si Waze atau punya aplikasi Maps yang mungkin di share secara publish ya untuk melihat tingkat crowd center di satu wilayah. Oke, kurang lebih. Jadi sosioekonomik kita bisa pakai ngefilter dengan cara ngefilter POI yang ada di lokasi tersebut ya. Ya, betul. Oke. Kemudian dia pertanyaannya 2 kali ketik nih. Sedangkan data kependudukan tersedia biasanya mencatat berdasarkan penduduk setempat. Apakah kita perlu juga mempertimbangkan faktor migrasi masuk? Migrasi masuk sebenarnya kayak migrasi masuk itu sebutnya kayak people movement ya. Jadi pergerakan orang ya. Pergerakan orang. Jadi apakah perlu dipertimbangkan? Perlu kalau ada area tertentu yang memang membutuhkan people movement sebagai variabel. Jadi ini balik lagi tergantung wilayahnya. Apakah dia memerlukan people movement ataukah dia tidak memerlukan people movement? Ini sangat-sangat bergantung sama areanya. Gitu, sangat-sangat areanya. Tergantung sangat-sangat kebutuhannya apa. Tadi sudah saya jelaskan orang di Kuningan ya bukan orang Kuningan gitu. Tapi kita bisa bilang dengan adanya mall di Kuningan yang cukup mewah, maka kita bisa bilang adalah orang-orang yang datang ke Kuningan adalah orang-orang kelas menengah ke atas. Sehingga itu bisa menjadi salah satu filter sosioekonomik. Dan kita kesampingkan aspek demografi untuk wilayah Kuningan, tapi kita majukan aspek parameter POI, competitors, dan aspek parameter dari social economic status. Jadi tidak menjadikan demografi sebagai acuan. Oke. Kemudian Mas Rashid ya. Mas Rashid Ahyar Dalimunte, kalau base data demografi diagregat berdasarkan zip code atau batas administrasi, bias juga makin besar, mungkin harus direpresentasikan secara desimetrik. Kalau base data demografi diagregat berdasarkan zip code atau batas administrasi, bias juga makin besar, mungkin harus direpresentasikan secara desimetrik. Jadi dalam penentuan sebuah lokasi usaha,
balik lagi, kita tidak hanya menekankan aspek demografi sebenarnya. Jadi tidak menjadikan demografi itu sebagai sebuah acuan utama dalam menentukan sebuah variabel. Justru karena kita memahami bahwa data demografi kalau kita kelompokkan hanya berdasarkan zip code, maka itu akan menjadikan bias sebuah analisa. Maka kita membutuhkan variabel-variabel yang lain untuk kurang lebih membuat atau mereduksi bias itu menjadi lebih kecil. Gitu. Itu makanya kita menggunakan variabel yang lain dari sebuah wilayah. Jadi tidak hanya faktor demografi juga, tapi juga termasuk juga data-data yang lain. Tidak hanya terkait data pendudukan jumlah populasi. Kita bisa bilang katakanlah dalam satu kelurahan penduduknya 20.000 misalnya. Oh, udah pasti di 20.000 target market kita. Belum tentu. Oh, 20.000 ini harus difilter berdasarkan usia. Oh, setelah difilter usia, oh jumlahnya 10.000. Udah pasti beli produk kita. Belum tentu. Oh, ternyata dari 10.000 itu kita mau filter lagi produk kita yang perempuan. Oh, yaudah. Ternyata perempuannya 5.000. Apakah 5.000 gitu beli produk kita? Belum tentu. Oh, kita filter lagi. Ternyata dari 5.000 itu adalah ternyata perempuan usia yang tadi kita udah filter usianya, kita udah jelas perempuannya. Oh, ternyata dari 5.000 itu adalah perempuan single. Setengahnya. Ya. Sedangkan produk kita hanya untuk perempuan menikah. Oh, kita filter lagi. Oh, dari filter, ternyata dari berapa totalnya? Ternyata 2.000. Apakah 2.000 itu beli produk kita? Belum tentu. Oh, ternyata dari 2.000 itu kita filter lagi, ternyata dari perempuan yang telah menikah. Ya, target kita adalah perempuan yang telah menikah. Ternyata perempuan telah menikah tapi dia bekerja. Oh, setengahnya pengangguran. Oh, kita perkecil lagi. Dapat lagi tinggal 1.000. 1.000 itu apakah beli produk kita? Belum tentu. Kita lihat lagi kompetitor kita ada berapa di situ. Ada 10. Maka dari 1.000 orang tadi dibagi 10, target market kita cuma berapa? 100. Dari 20.000 data demografi ternyata yang potensial market kita cuma 100. Nah, penyempitannya dengan apa? Dengan variabel-variabel yang tadi kita bilang. Variabel dari mana? Dari produk kita. Kita kenali target customer kita kenali produk kita apa, kita kenali siapa yang pakai, kapan makainya, itu akan membantu filter demografi yang tadi sampai menjadi satuan terkecil sehingga memungkinkan analisa menjadi optimal dalam arti. Saya tidak bilang itu tidak bias ya, karena balik lagi kita akan berbicara lagi namanya tentang perilaku konsumen. Itu akan berbeda lagi. Jadi ini dalam kondisi yang normal, dalam kondisi tidak ada. Contoh kayak gini lah. Dalam kondisi COVID-19 gitu. Semua bisnis lesu, semua bisnis pariwisata lesu. Tapi kan bukan berarti orang tidak ingin berpariwisata. Tapi ada hal-hal yang pada akhirnya merubah perilaku konsumen dari yang tadinya mau keluar rumah, tidak mau keluar rumah. Nah, itu juga faktor-faktor yang bisa memungkinkan sebuah analisa menjadi bias. Jadi faktor perilaku konsumen itu akan berubah. Faktor perilaku konsumen dipengaruhi terhadap banyak hal. Yang pertama inflasi, kemudian situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya, dan lain sebagainya. Bahkan cuaca pun akan mempengaruhi perilaku konsumen. Kalau cuacanya hari libur, teman-teman juga bisa tahu kalau hari libur ada kecenderungan jalanan lebih kosong dibandingkan hari kerja. Hari Senin jauh cenderung lebih macet dibandingkan hari Jumat. Ya, itu salah satu faktor perilaku konsumen di luar reason dia untuk membeli barang, itu juga sangat menentukan. Dan itu juga bisa jadi membuat sebuah analisa menjadi bias. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memfilter semua data yang sifatnya general itu untuk menjadi data lebih spesifik dan membantu analisa untuk menjadi lebih optimal. Dalam arti bukan berarti menjadi tidak bias, tidak, tapi menjadi titik optimal dari sebuah analisa. Oke. Kita lanjut langsung Pak ke Mas Hestu Apsoro. Bisakah kita membuat profiling disertai dengan similar bisnis yang akan kita buat? Mas Hestu Apsoro di atas. Pada web tool tersebut, bisakah kita membuat profiling disertai dengan similar bisnis yang akan kita buat? Bisa banget. Itu tidak hanya membuat profiling, membuat segmentation, membuat aplikasi, membuat analisa, membuat modeling, memprediksi penjualan, memforecasting penjualan gitu. Jadi web tool yang tadi kita tunjukkan itu sebenarnya adalah kombinasi antara geographical information system, kemudian business intelligence, kemudian data gitu kan, big data yang menghasilkan sebuah aplikasi yang bisa membantu perusahaan dalam menentukan strategic bisnis. Jadi itu kita bisa bilang kalau TKM kan berbicara dengan data dan fakta. Nah, maka itulah yang bisa membantu perusahaan untuk menentukan strategic based on data. Nah,
based on assumption. Jadi tidak ada lagi strategi bisnis diputuskan berdasarkan based on asumsi, tapi based on data. Atau manajemen by feeling, janganlah. Ya. Manajemen by feeling itu jangan. Harus manajemen by data. Datanya apa? Itu harus Data driven. data drive. Ya. Terus langsung aja Pak ya, dicepatkan gini. Mbak Febiana Piri. Ya. Bagaimana cara pengumpulan data dari web tool lokasi tersebut? Jadi bagaimana kita tahu untuk data-data ini valid? Apakah update-nya? Bagaimana cara pengumpulan data dari web tool lokasi tersebut? Jadi bagaimana kita tahu untuk data-data ini valid? Apakah update datanya real time? Terima kasih. Pengumpulan data dari web tool lokasi tersebut. Bagaimana kita untuk data-data ini valid? Apakah update data? Oke. Jadi kalau di lokasi web tool yang tadi di lokasi itu sebenarnya data-data yang diperoleh itu dari berbagai sumber yang secara kapasitas dan kompetensinya tidak perlu diragukan. Dalam arti mereka bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Gitu. Contoh, misalkan kita data penduduk demografi, kita pakai data Dukcapil, Dirjen Penduduk dan Catatan Sipil gitu. Apakah data Dukcapil itu valid? Balik lagi, kita tidak bisa mengatakan bahwa data mereka juga tidak valid. Jadi kita tidak bisa mengatakan data Dukcapil valid, data Dukcapil valid. Tapi kita bisa katakan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan data. Ya. Terlepas dari valid atau tidak validnya data yang dikeluarkan oleh pemerintah atau government, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan kewenangan pemerintah selaku pemerintah yang mengeluarkan data atau produsen data dari sistem Dukcapil itu. Nah kemudian kayak data BPS dari Badan Pusat Statistik, ya mereka melakukan survei gitu. Jadi kita percaya bahwa mereka telah melakukan survei dengan benar. Toh mereka juga diaudit oleh Badan Statistik Dunia juga. Apakah proses pengambilan data sampel mereka sudah benar atau tidak, proses sensusnya benar atau tidak gitu. Tapi apakah nanti mereka ketika mereka ada cacat data itu bagian dari katakanlah kelemahan dari web tool itu? Ya tidak juga, karena kita ngambil dari data source dari lembaga-lembaga yang secara kredibilitas dan validitas datanya dipertanggungjawabkan. Kemudian apakah data update datanya real time gitu. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman pakai aplikasi lokasi, nanti akan ada informasi sumber datanya dari mana dan itu tahun berapa. Ya. Gitu. Jadi bisa dicocokkan dengan pemilik datanya langsung kalau memang itu data tidak valid. Kemudian apakah update datanya secara real time? Balik lagi, data itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah data yang sifatnya dinamis, kemudian data yang sifatnya statis. Statis itu bukan berarti tetap selamanya, tapi sangat sedikit perubahannya. Contoh, kayak data jumlah kelurahan se-Indonesia. Itu tidak akan berubah sampai nanti ada pemekaran wilayah. Sepanjang tidak ada pemekaran wilayah, maka jumlah desa akan tetap sama. Totalnya desa kelurahan itu total sekitar 70.000 lebih. Atau jumlah provinsi tetap 33 gitu. Atau jumlah kantor pos polisi ya tetap sekian gitu ya. Itu jumlahnya akan tetap. Kemudian ada data yang sifatnya dinamis. Nah, data itu kan berubah setiap hari. Contoh jumlah warung makan, jumlah POI warung makan, jumlah POI ATM, jumlah POI tukang pecel lele misalnya, jumlah POI warteg. Bisa jadi hari ini dibuka, besok dia tutup. Jumlah POI warung kopi hari ini buka, besok dia tutup gitu ya. Jadi itu data dinamis itu akan diupdate setiap saat. Data statis akan diupdate ketika dari pihak yang berwenang mengeluarkan data. Jadi itu. Jadi tidak selalu real time. Mbak Widi Wijayanto ya. Ya. Oke, apakah pernah mengembangkan WebJS untuk real-time sensor, misalkan machine guidance? Aplikasi GS untuk real-time sensor, misalkan machine guidance. Jadi sebenarnya mesin real-time sensor itu, kalau yang saya tahu itu ada. Jadi itu kayak dia real-time monitoring system atau RTMS. Dan di Indonesia sendiri itu belum ada yang menggunakan RTMS. Jadi RTMS itu menggunakan sebuah aplikasi sensor untuk melihat people movement, pergerakan orang, kemudian diterjemahkan dalam peta spasial, entah itu bentuknya peta ruangan, atau peta dena factory, atau peta dena tata ruang suatu desa atau apa, untuk melihat pergerakan orang gitu, dengan menempatkan sensor yang sifatnya untuk melihat sensor gerak atau people movement. Nah, itu biasanya tools itu bisa ditaruh di machine guidance, kayak misalkan katakanlah kayak mesin kontainer atau mesin forklift atau segala macamnya. Di Indonesia tools itu belum ada, tapi di luar negeri sudah ada. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di IAS mau bikin aplikasi itu, dia bikin sensornya untuk dijual di sini, sangat terbuka pasarnya sebenarnya, karena di Indonesia tidak ada. Ya setahu saya itu dari Rusia. Itu ada. Sudah sensor. Terakhir Pak dari Mbak Bella yang Mbak bawah. Mbak Bella Merupakan produk enterprise. Oke, oleh
Lokasi ini merupakan produk enterprise atau berbayar agar dapat digunakan, atau siapapun dapat menggunakan lokasi map ini secara gratis. Oke. Termasuk lokasi maps mungkin nanti. Lokasi maps ini, nah kita belum publis dulu lokasi maps, Ya. oke ya. Sebenarnya untuk lokasi ini merupakan produk enterprise atau berbayar agar dapat digunakan, ya benar. Lokasi intelijen adalah produk enterprise atau berbayar gitu ya, karena bisa dikatakan ini adalah sebuah bentuk tools aplikasi JS yang sangat-sangat praktis untuk mudah digunakan oleh siapapun. Kalau teman-teman mungkin cari informasi terkait aplikasi JS, kayak mungkin ada produk-produk dari luar ya yang sangat mahal, itu bisa nilainya harganya sampai mungkin miliaran ya, sampai sangat-sangat ratusan juta gitu ya. Itu harganya yang sangat mahal. Untuk membangun sebuah aplikasi JS itu harganya sangat-sangat mahal. Jadi apakah ini berbayar? Ya, ini berbayar. Dan belum bisa digunakan secara gratis. Mungkin nanti ya bisa aja nanti secara gratis beberapa modul atau tools kita mungkin nanti kita sajikan secara gratis. Mungkin kayak aplikasi Map Browser gitu, itu mungkin kita berikan secara gratis dengan kondisi tertentu ya, terms and condition, mungkin datanya kita batasi, atau kalaupun datanya banyak mungkin hanya untuk versi student atau mahasiswa gitu ya. Jadi saat memungkinkan itu cuman untuk saat ini yang kita masih develop, yang kita udah launching dan kita terus dalam pengembangan, ini masih dalam bentuk versi enterprise atau berbayar. Oke. Dan siapapun dapat menggunakan, sangat mudah, user friendly, dan membantu bisnis dalam menentukan lokasi yang tepat dan dalam menentukan juga untuk bikin strategi marketing yang lain. Oke, baik. Jadi itu pertanyaan terakhir Pak Ali dari Mbak Bella. Sudah, ini akan saya tutup karena sudah sampai 3:30. Waduh, lewat mungkin 1,5 jam. Ya, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas yang lebih unik lagi Pak Ali ya. Boleh. Dari coffee shop. Ya. Mungkin bisa tadi dating app atau apapun nanti. Geospatial for dating app. Ya, mungkin. Ya. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung komentar. Teman-teman bisa komentar buat di chatnya saat ini, kira-kira kalau mau ngusir topik buat biasa topik apa, silakan komentar. Mau JS buat bisnis apa? Saya mau JS buat bisnis nasi uduk gitu ya, atau saya mau bikin JS for dating site, atau saya mau bikin JS for bikin aplikasi toko mainan anak-anak, toko listrik mungkin gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa komen di aplikasi YouTube-nya Lokasi Intelijen. Kita juga bakal sering bikin acara kayak gini untuk ngebahas macam-macam yang lebih santai aja, lebih live, lebih interaktif. Tinggal komen di YouTube kita, kasih komentar aja, tolong share juga, tolong subscribe juga, biar makin banyak ya. Kita coba membantu buat teman-teman banyak teman-teman mahasiswa yang pengen dapat insight sebenarnya harus bagaimana mengimplementasikan kemampuan JS-nya di dunia kerja ya, atau di dunia nyata gitu, bukan dunia maya ya. Apalagi alam gaib ya. Oke. Karena ini juga industri baru ya Pak ya. Jadi industri baru, jadi ini sesuatu yang baru. Sangat menarik, dan kita akan datang lagi dengan materi-materi yang jauh lebih menarik dan dengan bahasan jauh lebih santai. Pokoknya kita bawa bahasa JS yang biasanya rumit dengan bahasan yang lebih easy listening dan lebih friendly. Ya. Oke. Begitu teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya. Nanti setelah ini akan kami bagikan untuk kayak semacam podcastnya. Nanti akan kami bagikan beserta juga dengan link mungkin videonya nanti juga akan kami bagikan gitu, dan materinya gitu. Oke. Mungkin sampai jumpa munggu depan. Termasuk usulan mau seminggu berapa kali materi kayak gini? Boleh ditulis aja di komen, mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nanti 2 minggu sekali. Jangan kelamaan 2 minggu sekali, nanti keburu lupa. Iya. Kita bahasannya ganti-ganti. Mungkin besok nggak ngebahas JS. Ngebahas gimana enaknya kerja di BVT. Ya, itu juga boleh. Terlalu santai. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih banyak telah mengikuti acara ini. Saya tutup dulu ya? Boleh. Saya tutup dulu. Mungkin kalau ada penjelasan yang kurang atau pertanyaan yang belum sempat saya jawab di materi ini, bisa langsung kirim email ke, mungkin bisa langsung dicatat atau nanti ditulis di komen, saya nggak tahu. Jadi mungkin bisa tolong email ke ali.rahman@bivarta.com gitu ya. bivarta.com, bisa dikirim email ke sana. Tulis aja pertanyaannya, insya Allah saya coba balas email
dari teman-teman berkaitan dengan materi kita hari ini. Kemudian juga kalau ada sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan di sana. Bila ada penyampaian yang kurang pas atau mungkin ada informasi misinformation, ya saya mohon maaf sebelumnya. Balik lagi, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Jadi saya minta maaf. Semoga materi kali ini bisa membuat kita menjadi lebih baik. Yang jelas bisa bantu teman-teman buat ngisi ngabuburit sore ini. Ya, boleh. Dan saya ucapin selamat berbuka puasa 3 jam lagi. Bukan 3 jam, 2 jam kali. Sekarang jam berapa ya? Setengah 4 ya? Setengah 4. Oke, setengah 4. 2 jam lagi buka puasa. Selamat buka puasa. Saya mohon diri, saya kembalikan ke Azza. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Ya, terima kasih Pak Ali. Dari saya juga langsung aja saya tutup. Mungkin kedepannya nanti akan kami berikan ini ya, ada kuis-kuis mungkin dengan hadiah mungkin unik dari kami. Gitu. Nanti ada kuis, dijawab di komen atau dijawab via email ya. Iya boleh. Dijawab via email atau mungkin dari ini aja, dari mungkin kuisnya di Instagramnya BVT ya bisa. Iya boleh dari Instagramnya BVT, nanti di nanti ada hadiah merchandise dari BVT mungkin. Atau mungkin yang lainnya, entahlah. Entahlah gitu, ditunggu aja. Kuisnya bisa kapan aja. Ya. Oke, begitu teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.